Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Sehat semua? Sehat. Sehat Bu. Iya. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Iya Bu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita belajar, Ibu absen dulu. Kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Helmiati sama Akbar Bu. Helmiati sama Akbar. Helmi kemana? Sakit dah? Ya Bu. Oh, kalau Akbar? Izin Bu. Izin. Oke, nah link yang absensi sudah Ibu kirim ya ke WhatsApp, nanti kalian absen. Kemudian pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, ada yang masih ingat apa itu ikatan kovalen? Kovalen adalah ikatan yang terjadi pemakaian bersama sepasang elektron. Iya, bagus. Ikatan kovalen adalah ikatan terjadi karena pemakaian bersama sepasang elektron. Nah, sekarang coba perhatikan. Bentar ya, Ibu screen dulu. Ini. Ibu share screen dulu ya materinya, coba diperhatikan. Oke. Jadi judul kita pada hari ini yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non polar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nanti setelah kalian mempelajari materinya, kalian mampu membandingkan ikatan kovalen polar dan non polar berdasarkan kelarutan dalam air dan menentukan senyawa polar dan non polar dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan kejujuran. Nah, selanjutnya pengertian daripada ikatan kovalen polar. Perhatikan ya. Ikatan kovalen polar ini adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Jadi ikatan kovalen polar ini terbentuk antara atom-atom unsur yang memiliki perbedaan nilai keelektronegatifan yang relatif besar. Nah, selanjutnya apa itu ikatan kovalen non polar? Kalau ikatan kovalen non polar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Ikatan kovalen non polar terbentuk antara atom-atom unsur yang memiliki perbedaan nilai keelektronegatifan yang kecil atau sama dengan nol serta tidak memiliki pasangan elektron ikatan. Nah, selanjutnya coba kalian amati gambar yang ada di depan kalian. Gambar air yang ada di selokan. Kira-kira apa yang bisa kita amati dari gambar tersebut? Ayo. Gambar apa? Iya, gambar apa Musfira? Dan tidak mau bercampur. Iya, minyak yang tidak mau bercampur. Tidak mau bercampur dengan apa itu? Dengan air ya? Air. Iya, Ya, betul. Berarti di sini ada gambar air yang tidak mau bercampur dengan minyak. Nah, ini ada contoh susu ya. Ada contoh lagi sabun. Nah, di sini ada contoh senyawa polar. Ada gula, susu, rinso. Itu contoh daripada senyawa polar. Kemudian
Contoh senyawa non-polar ada minyak, ada mentega. Itu contoh senyawa non-polar. Nah, ciri-ciri senyawa polar. Yang pertama, kalau senyawa polar dia dapat larut dalam air. Dan pelarut lain. Kemudian yang kedua memiliki kutub positif dan kutub negatif. Yang ketiga memiliki perbedaan keelektronegatifan. Contohnya seperti alkohol, air, ya kan? Nah, perbandingannya dengan senyawa nonpolar. Yang pertama, tidak larut dalam air. Yang kedua, tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif. Yang ketiga, keelektronegatifannya sama. Contohnya seperti Cl2, PCl5, H2, dan N2. Nah, ini ada contoh senyawanya. Kalau ini bentuk molekulnya, contoh HCl. HCl itu merupakan ikatan kovalen polar. Kalau ikatan kovalen non-polar, contohnya adalah Cl2. Nah, sekarang Ibu mau kalian membuat satu praktikum sederhana tentang pengujian kelarutan. Kemudian tentukan manakah larutan yang bersifat polar dan larutan yang bersifat non-polar dari bahan-bahan yang ada di rumah. Sudah dibuat praktikumnya? Sudah Husni? Yang lain? Sudah ya? Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni. Saya dari SMK 1 Simpang Ulim. Saya ingin melakukan sebuah praktikum tentang senyawa polar dan non-polar. Saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Bahan yang saya siapkan ada air, ada deterjen, dan juga ada minyak goreng. Praktikum yang akan kita buat terlebih dahulu adalah percampuran antara deterjen dan air. Nah, sekarang saya mau memasukkan deterjen ke dalam gelas. Nah, sekarang kita bisa lihat percampuran antara deterjen dan air tanpa kita aduk pun sudah larut. Dan kalau kita aduk, tetap larut juga. Bakal lebih larut ya. Antara percampuran deterjen dan air, kita bisa langsung tahu kalau ini adalah senyawa polar. Kenapa? Satu praktikum lagi. Di sini saya sudah menyiapkan setengah gelas air dan juga minyak goreng. Sekarang kita tuangkan minyak goreng ke dalam gelas air. Berarti percampuran antara air dan minyak goreng adalah non-polar, senyawa non-polar. Karena minyak gorengnya tidak bisa larut dalam air, dia tidak bisa bercampur dengan air. Sekian dari saya. Oke, dari video tersebut, di sini kalian bisa menjawab soal yang ada di LKPD. Nah, soalnya dari hasil praktikum tadi, larutan apa saja yang tidak larut dengan air? Larutan apa? Larutan apa Husni yang tidak larut dalam air? Satu minyak mentega, Bu. Oke, kalau larutan yang larut dalam air? Rinso, gula, garam. Iya, bagus. Kalau yang ini pertanyaan ketiga, mengapa air dapat larut dengan larutan polar dan tidak dapat larut dengan larutan non-polar? Air adalah senyawa kovalen polar yang akan mudah melarutkan senyawa polar yang lain.
Iya, bagus. Jawabannya ya, sangat tepat sekali. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nggak tentang materi kita hari ini? Nggak ada? Bu. Nah, kalau nggak ada, kira-kira siapa yang bisa menarik kesimpulan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Oke. Coba nak. Hari ini adalah ikatan yang elektron. Ikatan cenderung ke salah satu yang berkaitan. Contohnya bola. Kalau ikatan offline non polar, ikatan elektron katanya sama-sama kuat ke arah atom yang berpisah. Contohnya Iya, bagus. Bagus sekali, Demusfira. Jadi, ikatan kovalen polar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari yaitu bola. Dan yang kedua, ikatan kovalen nonpolar itu ikatan yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom yang berikatan. Contohnya seperti minyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Jadi sampai jumpa untuk minggu depan dengan materi ikatan logam. Ya, hari ini kita cukupkan dulu. Nah, soalnya soal evaluasi sudah Ibu kirim ke grup classroom ya. Ya, udah Ibu kirim, nanti kalian buka, kalian jawab semua. Ya. Nah, Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Belajar di rumah dengan materi ikatan logam ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.